لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah pada Jumat yang mubarakah ini, di mana langkah fisik dan jiwa kita semuanya tertuntun di hadapan Allah Subhanahu wa taala menuju kemuliaan peribadatan pada Jumat yang mubarakah ini. Ini semuanya merupakan anugerah yang pertama-tama kita syukuri. Walillahil hamd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan sungguh Tuhanmu Muhammad telah menetapkan janganlah kalian menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibar, jika saja sekiranya mereka itu berumur sampai tua, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uffin, janganlah kalian mengatakan kata wala tanharhuma, jangan menghardiknya, wa qul lahumā, dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Kemudian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Nabi ditanya tentang perbuatan apakah yang paling utama. Nabi bersabda, al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, thumma madha, lalu apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, yang kedua adalah berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Qila thumma madha, kemudian lalu apa? Qala hajjun mabrur muttafaqun alaihi, Rasul bersabda haji yang mabrur. Kedua naskah ini, yang satu Al-Quran dan yang kedua hadis, menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan manusia yang dikerjakan yang lebih utama daripada perbuatan lain. Artinya dalam ayat surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita bahwa perbuatan taat dan patuh bagi seorang mukmin adalah yang pertama kali harus dipatuhinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dikatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada satu bentuk ketaatan yang diperbolehkan bagi seorang mukmin, ya, yang hakikatnya itu adalah menjauhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, umat mukmin hanya diperintahkan taat kepada Allah semata dan tidak diperkenankan untuk taat kepada siapapun yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah adalah satu kesatuan dengan ketaatan kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah
adalah satu kesatuan dengan ketaatan terhadap seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dan inilah urutan pertama yang harus diprioritaskan oleh seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah bahwa seorang mukmin harus patuh dan taat kepada manusia. Tetapi yang pertama-tama menempati kedudukan adalah kedua orang tuanya. Mengapa demikian? Hikmahnya adalah bahwa kedua orang tua adalah sebab-sebab kematangan dan keutuhan seorang manusia. Tidak ada satupun manusia yang hidup yang jauh daripada bimbingan-bimbingan dan bimbingan-bimbingan yang paling utama, terutama mereka yang dibimbing oleh kedua orang tuanya. Maka tidak layak pada seorang mukmin untuk membantah, menghardik, apalagi menyakiti kedua orang tua atau salah satunya disebabkan karena hajat-hajatnya atau kebutuhan-kebutuhannya atau berbagai hal-hal yang menyebabkan ia menghardiknya. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan bahwa kemungkinan untuk adanya seorang mukmin itu mendapatkan kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya berada dalam jalur yang ia tidak ridha, atau mungkin saja berada dalam jalur yang tidak benar, tetapi tetap saja tidak diperkenankan untuk menyakiti hatinya. Karena satu-satunya yang tidak bisa berubah yang ada pada manusia disebabkan karena usia adalah perasaan. Bisa saja ya daya ingat itu berubah, bisa saja kekuatan itu mengecil, bisa saja pengaruh ya dari orang yang dimuliakan itu sudah tidak ada, tetapi ada yang semakin tua, semakin dalam, semakin kencang, itulah perasaannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan kita untuk menyakitinya, melukainya, sampai mengatakan kata atau kata kepadanya pun, dan itu menyakiti hatinya, maka itu tidak diperkenankan. Apalagi lebih daripada itu ya. Al-Quran dalam naskah mengatakan kata-kata itu adalah mukaddimah daripada menghardik dan menyakiti. Kalau saja mukaddimahnya tidak boleh, apalagi yang lebih jauh ya. Oleh karena itu ini adalah merupakan tuntunan ilahi pada kita bahwa seorang manusia harus senantiasa memprioritaskan di dalam hidupnya mengerjakan hal-hal utama dan lebih utama. Dan apabila ternyata apa yang disampaikan, apa yang diungkapkan, atau kita mendapatkan orang yang paling kita sayangi itu, kedua orang tua itu berada pada jalur yang tidak benar, atau bahkan keluar dari jalur akidah, maka diucapkan kepada yang kata pun itu yang bisa menyakiti hatinya adalah hal yang tidak terpuji. Wa kullahuma qaulan karima, katakanlah kepadanya perkataan yang baik. Maka kebijakan yang diperintahkan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah mencontohkan itu, dan Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang tuanya, mendoakannya, tetapi masih tetap dia yang dihardik. Tidak ada satu ucapan pun yang buruk keluar dari ucapannya. Ini disebabkan karena posisi dari orang tua itu sangat besar pada seorang manusia yang tidak akan tergantikan jasanya oleh siapapun dan dimanapun. Kemudian dalil yang kedua adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyul a'mali afdal, perbuatan apakah yang paling mulia, ya yang paling utama? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-imanu billah, yaitu perbuatan yang mengandung keimanan kepada Allah. Apakah itu perbuatan yang mengandung keimanan kepada Allah?
adalah yang mengandung peribadatan kepada Allah, mengandung ketundukan kepada Allah, mengandung pahala, kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tiada lain adalah perbuatan keseharian yang merupakan syariat Islam, yang merupakan tuntunan Allah dan Rasulnya, mulai dari salat, puasa, berzakat, dan bermuamalah secara baik. Seluruh kewajiban-kewajiban kita yang sifatnya taklifi, yang merupakan beban, atau sifatnya yang merupakan halal dan haram, maka itulah yang harus kita utamakan, yang mengandung pahala, yang merupakan perbuatan keimanan. Lantas sahabat bertanya, summa ayyu, summa madha, lalu apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jihad menduduki dan kesungguhan menduduki kedudukan yang kedua? Sebab ini adalah sarana menuju kesempurnaan daripada iman tadi. Perbuatan iman adalah yang utama, di mana perbuatan iman menyelamatkan manusia dunia dan akhirat, karena itu adalah bekal, dan itu adalah merupakan satu pencapaian pada seorang mukmin, pencapaian dalam amal ibadah, pencapaian dalam pemikiran, pencapaian dalam batin, dan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju ke sana untuk mencapai hal-hal yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mujahadah atau al-jihad. Al-mujahadah adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah secara umum. Al-jihad adalah pengertian yang lebih khusus lagi, yaitu bersungguh-sungguh menghalau berbagai macam yang merusak daripada akidah, agama, dan ketentraman umat mukmin dimanapun berada. Sehingga karena ini merupakan jalan, ya, maka dia didudukkan dalam posisi yang kedua. Akan tetapi hasilnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbanding lurus dengan yang pertama. Artinya bermujahadah menuju mencapai titik-titik keimanan yang sempurna, maka itu pahalanya tidak kalah dengan pahala yang dilakukan oleh orang untuk mencapai titik-titik keimanannya melalui ibadah-ibadah keseharian dan ibadah-ibadah tambahannya. Kemudian Nabi ditanya lagi, summa madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur. Kemudian haji yang suci, yang mabrur, yang penuh dengan keikhlasan. Kita tahu, kita sering dengar bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur tidak ada imbalannya kecuali surga. Ini menduduki urutan yang ketiga dari perbuatan manusia yang harus diutamakan. Mengapa? Karena kesempurnaan daripada rukun Islam, kesempurnaan daripada keislaman seseorang yang dibangun berdasarkan nilai-nilai iman yang ada di dalam hatinya adalah bila dia mampu untuk melakukan perjalanan spiritual menuju kepada tanah suci, baik itu perjalanan ibadah haji ataupun ibadah umroh, maka itu adalah bukti nyata kesempurnaan keimanannya, bukti nyata pengorbanan fisiknya kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah, bukti utama pengorbanan lahiriah, ya, baik itu kesehatannya, baik itu kesempatannya, baik itu waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuknya, yang juga tidak kalah dengan kedua yang dikerjakan tadi adalah mujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan melakukan, dan yang pertama adalah keimanan kepada Allah dengan seluruh wujud-wujud perbuatan iman, tidak kalah, dan bahkan yang ketiga ini mengumpulkan dua-duanya, karena ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah ibadah fisik, ibadah spiritual, ibadah harta, dan ibadah seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Itu terwujud hanya dalam beberapa waktu saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengurut urutan-urutan ini yang tentu tidak boleh dilalaikan oleh kita sebagai orang mukmin, karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan Allah di balik daripada itu ada kemuliaan dunia dan akhirat.
Seorang mukmin tidak akan mencapai kebahagiaannya, ketenangannya, ketenteramannya, kedamaiannya bila tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya tiada lain adalah yang menciptakan nilai-nilai ubudiyah, penghambaan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kesempurnaan amal, dan menggapai sesuatu di dalam ketaatannya kepada Allah. Dan untuk mewujudkan ini tiada lain, ketiga unsur ini adalah unsur yang utama. Secara akidah yang harus dicapai oleh orang Islam, orang mukmin adalah hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan sebaik-baik ia berbuat baik kepada sesama manusia, maka orang tuanya lah yang paling dahulu ia perbaiki selain daripada dirinya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Astaghfirullah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.